Sesumbar jadi polisi dunia, Presiden AS Joe Biden malah terancam dimakzulkan oleh warga negaranya sendiri. Resesi ekonomi disebut sudah dimulai karena ekonomi Amerika Serikat menyusut di kuartal kedua. Ekonomi Amerika Serikat menyusut lagi pada 3 bulan terakhir, secara tidak resmi menunjukkan dimulainya resesi. Departemen Perdagangan mengumumkan Kamis lalu bahwa produk domestik bruto atau PDB, sebuah tolak ukur untuk harga barang dan jasa, menurun pada tingkat tahunan 0,9%. Dalam kuartal kedua setelah jatuh di tingkat 1,6% pada 3 bulan pertama. Melansir The Guardian, berita buruk ini akan menjadi tantangan besar untuk administrasi Biden yang mempersiapkan pemilihan periode tengah. Pejabat Gedung Putin telah mencoba menyangkal pembicaraan resesi, berargumen bahwa banyak bagian ekonomi tetap kuat. Tingkat pertumbuhan sangat kontras dengan peningkatan tahunan 6,9% yang kuat dalam PDB yang tercatat dalam kuartal terakhir 2021 ketika ekonomi bangkit kembali dari penutupan COVID. Perubahan di lingkungan ekonomi tercermin dalam laporan PDB. Pengeluaran konsumen pendorong terbesar ekonomi melambat selama kuartal ini tetapi tetap positif naik 1% secara tahunan. Investasi tetap residensial atau konstruksi rumah turun 14% setiap tahun dan persediaan bisnis yang melambat. Barang-barang yang diproduksi tetapi belum dijual oleh bisnis menyeret turun angka PDB. Sementara angka PDB akan berperan dalam keputusan akhir NBER, ia juga melihat faktor ekonomi yang lebih luas, termasuk pasar pekerjaan dan sepertinya tidak akan segera memberikan keputusannya. Audrey Hunter, seorang ekonomis senior AS di Capital Economics, mengungkapkan penurunan tahunan 0,9% dalam PDB pada kuartal kedua mengecewakan tetapi tidak berarti ekonomi berada dalam resesi. Detailnya menunjukkan bahwa tingkat yang lebih tinggi dan inflasi yang melonjak membebani pemerintahan yang mendasarnya. Dan kami memperkirakan hanya rebound yang direndam dalam pertumbuhan ekonomi selama paruh kedua tahun ini. Sementara itu tekanan tetap ada pada pemerintahan Biden. Survei kepercayaan konsumen turun karena kekhawatiran resesi tumbuh dan angka jajak pendapat keseluruhan dan persetujuan ekonomi Joe Biden berada di tingkat terendah kepresidenannya. Dalam sebuah pernyataan, Biden mengatakan tidak mengherankan bahwa ekonomi melambat karena Federal Reserve bertindak untuk menurunkan inflasi. Tetapi bahkan ketika kita menghadapi tantangan global yang bersejarah, kita berada di jalan yang benar dan kita akan melalui transisi dengan lebih kuat dan lebih aman. Partai Republik membalas bahwa laporan itu menunjukkan kebijakan ekonomi sembrono. Demokrat menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Angka PDB terbaru datang sehari setelah The Fed menurunkan kenaikan 3/4 poin persentase dalam suku bunga asupan karena berjuang untuk menginjakkan inflasi. Harga naik pada tingkat tahunan 9,1% di tahun ini hingga Juni didorong oleh melonjaknya biaya bahan bakar, makanan dan tempat tinggal. Sementara bagian dari ekonomi AS tetap kuat, terutama pasar kerja. Pandemi COVID harus mengacaukan pasokan global dan perang di Ukraina telah mendorong harga energi. Prospek ekonomi yang membingungkan telah memicu aksi jual di pasar saham di seluruh dunia dan membuat beberapa ekonom memprediksi resesi akan datang hampir 70%. Ekonomi akademis terkemuka yang disurvei oleh Financial Times bulan lalu memperkirakan ekonomi AS akan mengarah ke resesi tahun depan. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Rabu bahwa dia tidak percaya AS sekarang dalam resesi. Namun dia mengatakan The Fed siap untuk terus menaikkan suku bunga untuk menurunkan harga dan tidak dapat dihindari bahwa langkah seperti itu akan memperlambat ekonomi dan mempengaruhi pasar kerja. Partai Demokrat dapat menghadapi kerugian besar dalam pemilihan penuh waktu yang penting tahun ini karena fakta Republik bertujuan untuk mengambil kembali Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat pada bulan November. Jika partai Presiden Joe Biden kehilangan kembali atas kedua lembaga tersebut, dia bisa menghadapi pemakzulan setelah beberapa anggota Republik mengindikasi bahwa mayoritas GOP akan bergerak ke arah itu. Pada bulan Januari, Senator Republik Charles Draft mengatakan akan ada banyak alasan untuk memakzulkan Biden. Sementara pada bulan April, perwakilan Republik Ken Buck mengatakan pada pertemuan virtual bahwa Komite Kehakiman DPR akan mengadakan dengar pendapat untuk menentukan apakah pemakzulan itu tepat. Sebuah jejak pendapat University of Massachusetts yang diterbitkan pada bulan Mei menemukan bahwa 68% dari Partai Republik dan 66% dari konservatif ingin Biden dimakzulkan jika Partai Republik mengambil alih DPR. Sementara itu 53% dari Partai Republik percaya DPR yang dipimpin GOP akan memakzulkannya. Pasal-pasal pemakzulan dapat disahkan dengan suara mayoritas sederhana di DPR, tetapi seseorang presiden hanya dapat diberhentikan dengan 2/3 suara mayoritas di Senat. Ini tidak pernah terjadi dan tampaknya tidak mungkin Partai Republik akan memiliki jumlah kursi yang dipertemukan pada tahun 2023.
Namun mantan Presiden Donald Trump dimakzulkan 2 kali. Tidak ada yang bisa mencegah penghutan suara DPR yang dipimpin Partai Republik pada pasal-pasal pemakzulan, bahkan jika ada sedikit peluang untuk dihukum. Pakar politik mengatakan kemungkinan Partai Republik dapat mempertimbangkan pemakzulan, tetapi mereka dapat membayar harga politik jika mereka mencobanya. John Owens, Profesor Emeritus Pemerintahan dan Partai Politik Amerika Serikat di Pusat Studi Demokrasi Universitas Western di Inggris menyebutkan bahwa Demokrat masih dapat mempertahankan DPR dan Senat pada November. Dengan asumsi Partai Republik mengambil alih satu atau kedua majelis, kemungkinan besar mereka akan mencoba memakzulkan Biden. Dia mengatakan ini terutama dari pihak DPR karena pendukung kebohongan besar akan menjadi kehadirannya lebih besar di konferensi Partai Republik di dalam ruang yang bahkan lebih teroperasi. Awan mengaku Partai Republik yang telah mendukung klaim tidak berdasar mantan Presiden Trump memilih Presiden 2020 mengalami kecurangan dan penyimpangan lainnya. Jika Partai Republik merebut kembali DPR tetapi bukan Senat, yang tetap menjadi kemungkinan upaya pemakzulan apapun bisa berakhir seperti pencekatan poin politik. Menurut Robert Sykes, seorang profesor di Departemen Politik di Radcliffe Universitas London, Robert Sykes mengatakan bahwa pemakzulan semakin menjadi semacam bagian rutin dan dinamika hiperpartisan di Washington daripada seperti dimaksudkan kejadian yang sangat langka yang hanya berlaku untuk tindakan paling mengerikan. Sykes mengatakan masih belum pasti bahwa Partai Republik akan memenangkan kedua kamar Kongres. Jika mereka tidak menangkap Senat, maka setiap pemakzulan menjadi sangat tidak berguna. Selain mencetak poin dan pemarluan pemerintah, aspek kedua adalah seberapa jauh Partai Republik Trump dapat menang melawan tipe kemapanan. Singh menduga bahwa sementara yang terakhir tidak akan keberatan dengan komite yang menyelidiki berbagai aspek Biden dari Hunter dan Ukraina hingga lebih banyak masalah terkait kebijakan Mitch McConnell dan Kevin McCarthy mungkin tidak ingin membahayakan prospek partai pada tahun 2024 nanti. Investigasi tersebut berpotensi menjadi dasar untuk pemakzulan. Memakzulkan Biden mungkin merupakan prospek yang menarik bagi beberapa anggota Partai Republik, tetapi itu juga bisa membuat mereka membayar hingga tanpa harga politik. Thomas Gift, Direktur Pendiri University College London's Center on Politics mengatakan kepada Newsweek bahwa ada jurang yang lebar antara apa yang dijadikan oleh minoritas kecil di kanan dan apa yang sebenarnya akan diperjuangkan untuk kepemimpinan GOP jika partai mendapatkan kembali kendali atas kedua kamar Kongres. Robert Singh mengatakan tidak jelas seberapa banyak kepemimpinan minoritas Senat Mitch McConnell dan pimpinan minoritas DPR Kevin McCarthy dapat mengendalikan elemen yang lebih ekstrim dalam kasus mereka jika mereka memimpin mayoritas. Singh tidak akan bertaruh melawan beberapa anggota DPR dari Partai Republik yang menyusun pasal pemakzulan. Terlepas dari kerusakan yang dapat ditimbulkan partai secara politis, sebanyak apapun yang mereka pikirkan, Salasik curiga bahwa ini akan menambah tekanan pada Biden untuk tidak mencalonkan diri. 2024 membuat lapangan lebih mudah bagi calon GOP.